Pemirsa, tarif angkutan online direvisi agar tak terjadi monopoli. Seperti apa? Malam hari ini saya sudah bersama dengan Pak Hindro Surahmat, PLT Dirjen Perhubungan Darat. Selamat malam, Pak Hindro. Selamat malam. Ada juga Bang Azaz Tigor Nainggolan, pengamat transportasi. Selamat malam, Bang Tigor. Malam, Mbak. Iya, saya ke Pak Hindro dulu. Ini seperti apa sih revisinya? Bisa dijelaskan ke pemirsa? Iya, untuk pemirsa ini ya. Ini terkait dengan sesuatu yang menarik saat ini ya. Revisi PM26 terkait angkutan online. Jadi angkutan online kita sudah tahu bersama bahwa ada beberapa pasal yang judicial review dan perlu ada perbaikan gitu. Kita perubahan-perubahan dan ternyata ada beberapa substansi sekitar 9 substansi ya. Terkait dengan argo, terkait dengan tarif, terkait dengan kuota, terkait dengan wilayah operasi, terkait dengan kepemilikan, kepengusahaan, terkait juga dengan peran aplikator, kewajiban aplikator dan sebagainya. Itu kita atur. Dan ada beberapa pasal tambahan yang kebetulan kita lakukan perbaikan. Seperti terkait dengan penandaan stiker ya pada angkutan sewa khusus itu. Karena selama ini kadang orang salah paham ya dengan kendaraan pribadi yang seolah-olah dianggap angkutan sewa khusus, dan pada saat terjadi ada gesekan di lapangan itu malah jadi korban, dan itu kita hindari dengan penandaan stiker. Jadi nanti kita akan melihat mana sebenarnya angkutan sewa khusus itu, sehingga nanti orang tidak salah paham lagi. Terus kedua terkait juga dengan ada asuransi yang harus kita tetapkan di situ. Juga terkait dengan kewajiban aplikator dan sebagainya. Itu yang kita atur. Ya, tambahannya ya. Baik, tambahannya Bang Tigor, ini apakah eksistensi taksi online tidak akan terancam dengan adanya perubahan poin dan juga tambahan? Iya. Taksi online perlu diregulasi, ya, perlu diregulasi supaya layanan itu punya jaminan yang baik kepada penggunanya. Itu poin satu. Saya sangat setuju, memang ini harus diregulasi, ya, supaya ada dasar pemerintah masuk mengawasi sehingga bisa memberi layanan yang baik. Nah, tapi memang ada catatan begini, Pak Hendro, kan ada uji material yang diajukan oleh beberapa drivernya taksi online, dan Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan nomor 37 ya terhadap uji material PM26 2017. Di sana ada 14 poin yang sudah diputuskan. 14 poin termasuk kalau saya baca di revisinya itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung, misalnya STNK, terus kuota, misalnya nih kuota, terus juga tarif batas atas, batas bawah, misalnya itu kan termasuk dari 14 poin yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung tidak berlaku lagi karena itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang UMKM. Kan dua undang-undang itu yang mereka pakai ketika melakukan uji material. Nah, sepengetahuan saya, ketika ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung 14 poin itu, gitu ya, itu sebetulnya sudah final keputusan Mahkamah Agung. Artinya tidak ada upaya hukum lain. Artinya lagi adalah bahwa peluang untuk mengatur poin tersebut sudah tertutup, gitu loh. Misalnya masalah kuota, artinya pemerintah tidak bisa lagi mengatur tentang kuota, misalnya gitu ya, dengan sistem tarif batas atas, batas bawah kembali, gitu loh. Karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwasanya poin tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Gitu. Artinya gini, dari sejak awal memang saya sudah sampaikan, kalau mau revisi, artinya tidak lagi masuk pada persoalan-persoalan yang 14 poin. Ya, misalnya kalau yang poin ke-9 ya, saya baca nih di media, peran aplikator, saya setuju. Itu memang belum diatur. Artinya memang aplikator itu aplikator, bukan perusahaan angkutan umum. Saya sangat setuju. Sejak awal saya sangat setuju. Ya, dan itu memang belum diputuskan dalam uji material. Terus harus menggunakan tanda. Itu juga saya sangat setuju. Jadi orang bisa membedakan. Ya, ojek online aja kita bisa bedain kan. Masa ini yang lebih mahal. Nah, jadi
saya lebih mengusulkan revisinya supaya tidak bertabrakan dengan putusan Mahkamah Agung gitu loh Pak Hendro. Iya. Itu yang kita harus perhatikan karena sifat putusan Mahkamah Agung atas uji materi ini adalah final dan tetap gitu loh. Sehingga memang ruang untuk membuka kembali 14 poin yang diputuskan Mahkamah Agung itu sudah tuntas, sudah selesai. Baik. Pak Indro, apakah ada poin yang sudah diputuskan Mahkamah Agung ini yang bentrok begitu sama revisi? Iya, jadi begini. Terkait tadi disampaikan misalkan STNK ya, kepemilikan. Di STNK kita juga melakukan perubahan sebenarnya begini. Kalau sekarang kita melakukan pengaturan untuk yang kendaraan-kendaraan sifatnya pribadi, yang perorangan, ini kan dalam berusaha harus berbadan hukum. Betul. Atau koperasi gitu. Bisa berbadan hukum itu kan beda BUMN, BUMD atau mungkin yang lain gitu ya. Nah, kalau yang sifatnya perorangan ini bagaimana? Itu masuk di koperasi. Nah, terus bagaimana kepemilikannya? Kepemilikannya masih bisa. Kalau kemarin kan kita harus masuk di wilayah koperasi karena harus badan usaha. Nah, sekarang bisa perorangan tetapi harus atas nama perorangan tetapi harus masuk di koperasi. Batasnya sama-sama 5. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita sebelum melakukan revisi dan membuat draft final mengenai peraturan menteri yang baru ini ya, kita melakukan roadshow atau kita jalan ya ke beberapa kota gitu, di beberapa provinsi ada Makassar, Surabaya, Semarang, ya Jakarta juga tentu, terus ke Batam, ke Palembang dan Balikpapan, itu kita jalan secara umum ya, secara umum baik yang driver taksi online maupun yang tidak online gitu ya, yang existing saya mengatakan existing yang ada sekarang itu mengatakan perlu ada pengaturan. Oke, jadi perlu ada pengaturan. Itu pertama. Nah, kedua, mereka juga menyampaikan harus ada juga pengaturan terhadap kuota dan tarif, karena mereka merasakan pada saat sekarang tidak selalu jumlah penumpang itu mencukupi atau mendapatkan yang cukup. Gitu. Sehingga itu berpikir terhadap kuota, pengaturan kuota dan pengaturan tarif itu untuk melindungi. Jadi perlindungannya juga perlindungan kepada konsumen, perlindungan kepada juga pengemudi, ya. Dan sebenarnya juga perlindungan kepada pengusaha. Oke, kita akan bahas lebih lanjut Pak Indro, Bang Tigor. Pemirsa, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, segera kembali. Ya, kembali di Ada Berita Petang, pemirsa, dan kita akan lanjutkan perbincangan. Saya ke Bang Tigor dulu. Ini yang menarik para konsumen taksi online biasanya mungkin Pak Indro juga sepakat ya, tarifnya murah, kita di awal sudah ada jaminan tarif nih berapa, betul. Walaupun ada kemacetan. Lalu banyak promo. Apakah ketika nanti ada aturan baru mulai ditetapkan bulan November, walaupun tarifnya belum disebutkan, ini akan menjadi hal yang tidak bisa diterima masyarakat atau masyarakat lebih cenderung untuk ya sudah pakai konvensional lagi begitu? Sebetulnya gini, sekarang juga tarif sudah ada penyesuaian ya dari masing-masing taksi online ya, dilakukan oleh kelompoknya masing-masing ya, yang 3 besar itu. Nah, saya nggak bisa bilang itu operator, soalnya ini bukan operator nih yang 3 ini kan, ini kan perusahaan aplikasinya. Kan? Makanya saya bilang kelompok lah, kan gitu. Jadi sudah masyarakat tetap masih memilih ini. Jadi ada titik di mana memang konsumen itu melihat taksi online itu masih lebih oke, sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa itu? Tarifnya flat. Menjawab kebutuhan macet sekalipun, tarif flat. Kedua, akses. Ya, dia nggak perlu repot-repot. Ya, dari ruangan ini kita nanti kalau mau pulang, saya Pak Hendro, Mbak juga bisa langsung sambil kita ngobrol order gitu kan. Nah, ini yang paling nggak ini 2 ini. Yang penting gitu loh. Artinya ada jaminan akses, ada jaminan tarif. Gitu loh, ya yang flat. Kalau macet Jakarta sesuai dengan Jakarta, di kebutuhan Jakarta atau kota-kota lain yang punya persoalan. Kenapa? Karena angkutan umum kita ini masih buruk layanannya, masih kurang. Sehingga larinya ke sini, ke aplikasi. Gitu loh. Nah, jadi menurut saya sih kalau mau nanti dinaikkan ya, nanti juga akan ada keseimbangan. Nah, tapi memang yang perlu diatur, yang saya mau usul ke Pak Hendro adalah mumpung ketemu ya di sini. Kan gitu ya. Ini menertibkan nih para perusahaan aplikasi, karena selama ini kan mereka nih yang seolah-olah udah bertindak seperti
BPJT nih mengeluarkan izin. Iya. Begitu. Dia jual mobil gitu Iya. kan. Ya kan dia campur tuh antara dealer sama pengeluar izin gitu kan. Nah, ini saya pikir ini biang masalahnya di sana. Pokok masalah besar. Jadi apa ya? Ini terus bertambah. Itu satu. Kedua, saya mau usul lagi catatan adalah ini kan aplikasi, tidak real business taksi. Nah, sebaiknya revisinya juga mengingat kondisi tersebut. Jadi tidak bisa sama. Tidak bisa sama regulasinya, harus mempertimbangkan kondisi. Karena gini, dalam taksi online tidak sepenuhnya mereka berbisnis atau berperilaku seperti taksi yang biasa, 100%. Karena hanya 40% ya yang real dia sebagai taksi online, menurut data sementara. 60% dia sambilan. Nah, makanya regulasinya pun seperti itu kalau mau kita atur. Jadi nggak bisa fix seperti yang ada. Di konvensional begitu. Itu dua usul yang saya mau sampaikan. Singkat saja Pak Hendro, ini usaha untuk menertibkan taksi online seperti apa ke depan? Jadi gini, kita selalu sampaikan bahwa angkutan online atau IT itu adalah keniscayaan. IT itu keniscayaan. Kita sependapat itu. Pasti kita akan ke sana gitu kira-kira gitu. Tetapi kita perlu mengatur, kita tidak bisa bebas, kita perlu mengatur, dan aturan itu sebenarnya menciptakan kesetaraan antara yang online itu dengan yang existing. Kita kesetaraan aja dulu. Ke depan kita harus ke sana, itu pasti. Gitu ya, harus sekali. Nah, sekarang termasuk terkait tadi disampaikan saran Bang Tigor yang mungkin kita terima terkait dengan tarif itu bukan di transportasi itu bukan segalanya. Tarif bawah terus mengorbankan safety itu tidak mungkin. Tidak boleh mengorbankan safety, itu tetap harus nomor satu. Nah, tarif itu membatasi safety-nya harus tetap terjamin. Kita harus yakinkan itu. Tapi batas atasnya itu adalah terkait dengan perlindungan konsumen. Kira-kira seperti itu. Jadi memang ini perlu kita mengatur, saya sependapat, ini penting. Tapi yang jelas kita upayakan pengaturan ini sebaik mungkin, tidak merugikan. Kita harus ingat bahwa yang sambilan tadi gitu, itu mungkin sebenarnya sudah punya pendapatan, tetapi ada di sana ada angkutan umum, pengemudi angkutan umum yang dedicated, yang dia punya anak istri, itu juga perlu dilindungi. Jadi kita perlu memperhitungkan kesetaraan lah. Terima kasih Pak Indro, Bang Tigor, sayang sekali waktu kita terbatas.